Indonesia memiliki Basnas yang telah berpengalaman mengelola dan menyalurkan zakat. Sayangnya masih sedikit muzaki atau pembayar zakat yang memakai Basnas untuk menyalurkan zakatnya. Lalu akankah ajakan Menteri BUMN agar BUMN menyalurkan zakat karyawan BUMN ke Basnas, meningkatkan dana yang dikelola oleh Basnas, dan seperti apa kerjasama keduanya? Saya akan membahasnya bersama dengan Profesor K. Haji Nur Ahmad, Ketua Basnas RI yang sudah hadir bersama saya di studio. Selamat malam, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat selalu. Prof, Sehat, alhamdulillah. Kita tahu bahwa sekarang BUMN, Menteri BUMN akan mempercayakan untuk zakat ya, para karyawan BUMN untuk menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Betul sekali. Bagaimana Basnas menyambut hal ini? Kemarin kebetulan kami ada pertemuan dengan beliau yang mengundang seluruh direktur di lingkungan BUMN dan beliau menyampaikan itu. Ini tentu ajakan yang luar biasa, sangat menarik dan sangat simpatik dan menjadi kabar gembira untuk seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim yang memang insya Allah akan banyak mendapatkan manfaat dari ajakan tersebut. Nah, sehingga apa yang disampaikan oleh beliau ini kami sikapi, kami kaji, kami pelajari, kemudian kami susun yang sedemikian rupa dari apa yang akan kita lakukan bersama-sama ke depan. Bagaimana nanti sistem pengelolaannya begitu, Prof? Mengingat banyaknya BUMN ini, gitu. Kita akan mengatur bersama dengan BUMN tentu saja, walaupun Pak Erik sudah menegaskan bahwa Basnas lah yang berpengalaman untuk melakukan pengelolaan zakat, tapi banyak hal yang barangkali nanti bisa kita kelola bersama antara tim Basnas dengan tim BUMN, khususnya penyalurannya. Tetapi yang kita harapkan adalah apa yang disampaikan oleh Pak Erik ini bisa kita sauti bersama-sama, kita taati bersama-sama, karena memang itulah betul sekali yang disampaikan oleh Pak Erik tadi. Dari apa yang kita peroleh saat sekarang ini masih jauh dari harapan. Artinya dari potensi zakat yang 327 triliun, kita ini baru mencapai 17,6 triliun di 2000. Itu potensi se-Indonesia begitu, Prof? Iya. Dari Muslim di Indonesia? Iya. Kita baru 17,6 triliun di 2021. Kita akan menetapkan di 2022 ini 26 triliun. Tentu saja ini termasuk juga harapannya dari BUMN. Dari 17,6 triliun itu kita dapatkan dari kurang lebih 6 juta muzaki di Indonesia ini. Tidak hanya ke Basnas saja, tapi semua las berdasarkan pada data dari BI dan data dari kami itu kurang lebih 6 juta orang yang baru membayar zakat dari seluruh Muslim yang ada di Indonesia. Tentu saja masih banyak masyarakat yang membayar zakat di luar dari Basnas dan las-las yang ada. Kapan kira-kira ini berjalan, Prof? Dengan apa yang disampaikan oleh Pak Erik ini, kami sudah membentuk tim di Basnas dan di BUMN, setahu saya juga sudah membentuk tim. Besok pagi rencananya kedua tim ini akan bertemu. Ya. Baru untuk membahas lebih konkretnya seperti apa begitu ya, Prof. Prof, tadi kan dibilang dikatakan oleh Prof sendiri terkait dengan pembayaran zakat yang di Basnas sendiri. Saat ini kan baru BUMN yang akan dipercayakan begitu ya. Apakah sebelum-sebelumnya ini semuanya melalui mandiri langsung ke Basnas atau bagaimana? Ada sebagian BUMN yang sudah ke kami, ada UPZ-nya ke kami, tapi sebagian besar belum. Nah, itulah kemudian dilihat oleh Pak Erik dan beliau sangat paham sekali. Insya Allah apa yang akan kami lakukan tidak akan jauh berbeda dengan apa yang diharapkan oleh Pak Erik. Jadi memang selama ini ada beberapa BUMN yang sudah menyalurkan zakatnya melalui Basnas. Namun karena peluang ini dilihat baik untuk pengelolaannya yang dilakukan oleh Basnas, akhirnya akan diintegrasi untuk seluruh BUMN untuk dipercayakan untuk bisa langsung Basnas. Baik, Prof, nantinya zakat yang dari BUMN ini yang dikelola oleh Basnas ini difokuskan kemana, Prof? Nah, ini yang saya justru bergetar dari usulan yang disampaikan oleh beliau. Kita akan dedikasikan untuk pendidikan. Dan bayangkan saja kalau misalnya kita punya dana yang cukup besar untuk pendidikan, khususnya untuk membantu mustahik yang ada di desa-desa. Untuk bisa mengikuti persaingan pekerjaan atau pasar kerja di masa yang akan datang. Menurut Pak Erik ada
setengah juta pasar kerja yang nanti dibutuhkan di Indonesia. Dan itu tentu berbasis digital. Nah, kita perlu mempersiapkan anak-anak desa yang miskin-miskin, yang fukoro, kemudian kita betul-betul didik, kita arahkan untuk bisa bersaing di masa-masa yang akan datang. Mungkin mulai dari SMP ya, mulai dari SMA atau mulai dari sanawiyah, kemudian aliyah, SMA-nya kita arahkan, kemudian perguruan tingginya kita didik bahasa Inggrisnya yang bagus, kita arahkan mereka itu seperti apa nanti ke depannya akan bekerja di mana. Kalau tadi dikatakan Prof difokuskan untuk pendidikan begitu Prof. Apakah memang untuk pendidikan ini dananya untuk pendidikan sekolah atau nanti membangun sekolah-sekolah juga? Nah, untuk pendidikan sekolah, bukan untuk pendidikannya ya? Untuk pendidikannya, bukan untuk membangun. Untuk membangun, tapi untuk pendidikannya. Jadi untuk membangun kita abaikan terlebih dahulu karena yang kita harapkan adalah SDM kita kuat. Dari fukara dan masakin tadi. Jadi memang fokus di pendidikannya terlebih dahulu. Betul. Oke, baik. Kita akan lanjutkan perbincangan kita Prof. Usai jeda yang satu ini, tetaplah bersama kami di Newsroom.